Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di pertemuan yang kedua pada mata kuliah asesmen pembelajaran bersama saya Dede Supendi selaku dosen pengampu. Dan mari kita awali perkuliahan ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tercantum dalam rencana pembelajaran perkuliahan RPS yang minggu lalu telah dibahas bersama ya, bahkan bahannya juga telah di-share di Google Classroom, bahwa pada pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang konsep dasar penilaian pembelajaran. Nah, pada pertemuan kedua ini akan coba kita bedah, coba kita diskusikan bersama-sama terkait dengan apa sih itu konsep dasar penilaian pembelajaran. Kita nanti akan berbicara banyak ya dengan topik yang pertama ini. Jadi nanti kita akan bicarakan bagaimana itu definisi penilaian dari menurut para ahli, kemudian juga apa sih itu pengukuran, apa itu penilaian, kemudian apa itu evaluasi, dan bagaimana relevansinya kaitannya dengan pembelajaran gitu ya. Apakah asesmen itu sebuah keharusan, dan bagaimana sih posisi asesmen itu eh, dalam konteks pembelajaran. Nah, kita akan memperbincangkan itu sekalian ya di pertemuan yang kedua ini, dan saya akan memulai paparan ya terkait dengan konsep dasar ya, terkait dengan konsep dasar eh, asesmen pembelajaran. Ini saya izin share screen saudara sekalian ya, terkait dengan materi yang akan dibahas, dan nanti bahan paparan ini juga akan saya sampaikan ke saudara-saudara melalui Google Classroom pada menu materi dari dosen. Jadi nanti materi dari dosen itu ada dua ya. Satu ada dalam bentuk slide bahan paparan ini. Yang kedua juga ada dalam bentuk video. Nanti videonya bisa didengarkan gitu ya. Juga Anda bisa dibandingkan nanti antara apa yang didengar lewat video dengan apa yang Anda baca melalui slide. Tentu ini bukan satu-satunya sumber ya. Ini bukan satu-satunya sumber, banyak sumber lain yang silahkan dibaca oleh teman-teman mahasiswa sebagai bahan literatur, sebagai bahan referensi untuk memperkaya keilmuan terkait dengan mata kuliah ini. Nah, jadi kita hari ini pertemuan kedua ini akan berbicara konsep dasar penilaian pembelajaran saudara sekalian. Nah, kita akan berangkat dari tiga kata kunci ini sekalian. Jadi ada tiga kata kunci yang akan kita bahas sebagai konsep dasarnya asesmen pembelajaran. Yaitu apa? Yang pertama adalah pengukuran, yang kedua adalah penilaian atau asesmen, dan yang ketiga adalah evaluasi. Nah, ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan dalam proses pembelajaran ya. Ini ketiganya saling bersinggungan, ketiganya saling beririsan, ketiganya saling berhubungan dalam rangka bagaimana menyukseskan kegiatan pembelajaran. Nah, apa sih itu pengukuran, saudara kalian? Pengukuran kalau menurut Kang Elosi itu adalah eh, measurement ya. Measurement itu suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Jadi pengukuran itu adalah keywordnya pengamatan empiris. Nah, berarti pengamatan empiris itu observasi ya. Untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi ya yang relevan dengan tujuan yang telah tentukan. Nah, dalam konteks tujuan di sini apa, kalau kita tarik ke dalam proses pembelajaran adalah tujuan pembelajaran. Makanya kan
di dalam desain RPP yang dibuat itu ada tercantum tujuan pembelajaran. Itu di kurikulum 2013. Kalau di kurikulum Merdeka itu sekarang bukan lagi tujuan pembelajaran, yang ada nanti adalah capaian pembelajaran gitu ya. Capaian pembelajaran. Kemudian Ari Kunto dan Jabar mengatakan bahwa pengertian pengukuran itu adalah sebagai alat untuk membandingkan ya. Jadi membandingkan dengan satu ukuran tertentu sehingga sifatnya kuantitatif. Nah, Ari Kunto memandang bahwa pengukuran itu adalah kuantitatif. Meskipun dalam proses pembelajaran itu tidak semuanya dalam bentuk kuantitatif. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ranah pembelajaran itu setidaknya adalah harus mencapai ketiga hal keberhasilan pembelajaran itu ya, yaitu adalah aspek kognitif, yang memang aspek kognitif itu bisa diukur secara kuantitatif. Yang kedua adalah aspek afektif, yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Nah, aspek kognitif dan psikomotorik bisa diukur dengan kuantitatif, tetapi aspek afektif, aspek sikap itu ya ukurannya kualitatif. Meskipun sebenarnya data-data kualitatif itu bisa dirubah, dikonversikan dalam bentuk kuantitatif. Nah, dengan demikian secara umum pengukuran itu apa sih? Pengukuran itu adalah proses pemberian angka. Proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan di mana seorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Itu yang dimaksud dengan pengukuran. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan penilaian? Nah, penilaian adalah ya, penilaian itu adalah ini ada dua ahli ya. Yang pertama Stiggins. Ini bukunya tahun 1994. Yang kedua Marzano ya. Kalau Stiggins itu mengatakan bahwa penilaian itu adalah proses ya, penilaian proses, kemajuan dan hasil belajar siswa. Jadi Stiggins itu bahwa penilaian itu adalah outcome. Nah, kalau ingin melihat bagaimana outcome dari sebuah proses pembelajaran, maka prosesnya itu penilaian atau assessment itu ya, itu menurut Stiggins. Bagaimana sih menurut Marzano itu mengatakan bahwa penilaian itu adalah mengungkap penguasaan konsep siswa, tetapi assessment itu tidak hanya mengungkap penguasaan konsep yang telah dicapai, akan tetapi juga tentang bagaimana proses perkembangan suatu konsep tersebut diperoleh. Jadi Marzano itu adalah mengungkap konsep yang telah dicapai, tetapi juga bagaimana melihat tingkat perkembangan perolehan sebuah konsep itu oleh peserta didik. Jadi proses untuk memperoleh konsepnya itu seperti apa dan bagaimana, itulah yang disebut dengan assessment. Sehingga dapat disimpulkan bahwa assessment itu adalah istilah yang tepat ya dalam proses penilaian, proses belajar siswa. Jadi proses penilaian, proses belajar siswa itu yang paling tepatnya adalah assessment gitu ya, atau penilaian. Namun proses belajar siswa itu juga tidak mengabaikan hasil belajar. Jadi penilaian itu adalah proses pengumpulan data informasi atas capaian pembelajaran yang dilakukan pada saat belajar, sebelum belajar, sesudah belajar. Sehingga sesudah belajar itu kan diakumulasikan, itulah menjadi penilaian hasil belajar. Nah, itu yang dimaksud dengan penilaian. Jadi kita sudah dua hal yang dibahas ini, tadi terkait dengan pengukuran, yang kedua terkait dengan penilaian, dan yang ketiga sekarang apa sih itu evaluasi. Nah, apa sih itu evaluasi? Oke, saudara sekalian pasti pernah dengar ya kata-kata yang kata evaluasi itu ya familiar lah. Ya, saudara-saudara pasti pernah dengar ya terkait dengan evaluasi itu. Nah, apa sih evaluasi? Evaluasi. Nah, ini coba saya sodorkan dua ahli ya. Kenapa sih
dari tadi 2 ahli melulu ya, kalau semua para ahli disampaikan banyak. Tapi saya berharap bahwa saudara-saudara tidak hanya membaca ini, silakan dibaca yang lain ya, pendapat-pendapat dari ahli-ahli yang lain, dari pakar-pakar yang lain melalui berbagai sumber literatur, entah itu dari buku, jurnal, dan sebagainya. Nah, apa sih itu evaluasi, sekalian? Nah, kita lihat ini ya, apa itu evaluasi, sehingga nanti harapannya saudara-saudara, bisa, membedakan apa sih bedanya antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Letaknya di mana sih pengukuran, evaluasi, penilaian. Nah, itu nanti bisa didiskusikan ya, kita bahas, misalnya nanti juga bisa dibahas di Google Classroom, ya, berdiskusi di situ. Nah, kalau menurut Kumano, evaluasi itu adalah penilaian terhadap data yang dikumpulkan melalui kegiatan asesmen. Jadi evaluasi itu kalau menurut Kumano adalah setelah asesmen, gitu ya. Jadi penilaian setelah data terkumpul melalui proses asesmen. Kalau Zainul dan Nasution mengatakan bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengambilan keputusan. Jadi Zainul itu mengatakan bahwa evaluasi itu adalah pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Nah, kalau tes itu kan kecenderungannya kuantitatif ya, kalau non-tes itu adalah kualitatif. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa evaluasi itu adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Itu evaluasi, pemberian nilai, justifikasi ya atas terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Nah, ini dalam hal apa? Tentu ini keputusan dalam hal pembelajaran. Sehingga kan guru itu harus memutuskan apakah anak ini sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal ya, sudah mencapai angka KKM belum, gitu kan. Apakah anak ini sudah atau belum, di bawah atau di atas KKM. Kalau di atas KKM, apa tindak lanjutnya harus dilakukan oleh guru. Kalau di bawah KKM, tindak lanjutnya harus dilakukan oleh guru itu apa. Nah, itulah keputusan itu. Sebelum mengambil keputusan itulah maka dilakukanlah yang namanya adalah evaluasi. Jadi evaluasi itu mengambil keputusan yang berbasis data. Tidak boleh guru itu menyimpulkan anak dengan tidak berbasiskan data. Jadi harus base data ya, dan base evidence. Ya, evidence base itu penting. Sehingga pertanggungjawaban akademik, pertanggungjawaban profesi guru itu tidak diragukan. Ya, karena guru harus memiliki pertanggungjawaban. Harus ada akuntabilitasnya gitu ya. Jadi judgement anak itu misalnya ketika nanti membuat umpan balik, membuat laporan kepada orang tua bahwa anak Bapak Ibu belum mencapai A B C D, sudah mencapai A B C D, baru proses sedang mencapai A B C D. Itulah ada pertanggungjawaban akademik, ada pertanggungjawaban pedagogiknya berdasarkan data-data yang diperoleh melalui proses asesmen, melalui proses pengukuran. Nah, dengan demikian, jadi evaluasi ini kalau kita lihat ini berada di ujung, ya. Nah, kalau pengukuran itu adalah sebuah proses pengumpulan yang bersifat pada saat itu, ad hoc begitu ya. Nah, kalau penilaian itu adalah dari seluruh rangkaian proses. Penilaian itu adalah sebuah rangkaian proses pengumpulan data informasi terkait dengan capaian pembelajaran yang pada praktiknya adalah melalui proses pengukuran. Nah, pengukuran itulah untuk mengumpulkan data, untuk menggali data melalui alat ukur. Nah, data-data yang dikumpulkan dari rangkaian proses pembelajaran di awal sampai akhir itulah adalah penilaian. Dan dari hasil penilaian yang telah terkumpulkan dari seluruh proses pengukuran itu tadi, maka itu adalah sebagai bahan, sebagai data untuk melakukan evaluasi, sehingga nanti guru itu bisa mengambil keputusan. Contoh yang sederhana misalnya, guru itu harus memutuskan apakah anak ini naik kelas atau tidak, itu keputusan. Nah, tentu untuk mengambil keputusan itu harus ada proses evaluasi. Dan evaluasi itu datanya berangkat dari penilaian. Dan teknik dari pengumpulan dan dalam dalam penilaian itulah ada pengukuran. Pengukuran ketercapaian pembelajaran gitu ya. Pengumpulan data ketercapaian target pembelajaran, pengumpulan data ketercapaian target kurikulum. Nah, itu ya, saudara sekalian. Nah, penilaian itu sering disebut tes ya.
Padahal sebenarnya tes itu adalah hanya salah satu penilaian, hanya salah satu bentuk pengukuran, ya. Proses penilaian itu adalah salah satunya tes. Bentuk pengukuran itu adalah salah satunya tes, ya. Gitu ya. Jadi apa sih itu tes? Tes itu adalah alat penilaian. Ya, ini menurut Yakub dalam bukunya Al-Wasilah ya. Penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi. Nah, yang dimaksud dengan prestasi siswa itu apa? Prestasi siswa itu adalah capaian tadi, tiga aspek itu, ranahnya teori Bloom itu ya. Nanti kita akan sampai ke situ, ke teorinya Bloom. Ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotorik. Nah, jadi tes itu adalah alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Itu adalah tes menurut Yakob dan Kes dalam bukunya Al-Wasilah. Bagaimana ini menurut Jainul dan Nasution? Nah, kalau Jainul dan Nasution itu mengatakan bahwa tes itu adalah pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang suatu atribut pendidikan atau suatu atribut psikologi tertentu. Dengan demikian, apa sih itu tes itu? Kalau kita lihat coba dari dua pandangan para ahli tadi, maka tes itu adalah cara. Ya, tes itu adalah cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat yang jelas. Tes itu kan harus ada syarat-syaratnya gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut, bagaimana sih proses pengukuran dan penilaian itu? Nah, proses pengukuran dan penilaian itu harus berangkat dari taksonomi tujuan instruksionalnya Bloom. Nah, ini taksonomi Bloom ya. Pertama, ada 6 tahapan untuk melakukan penilaian atau dan pengukuran ya. Penilaian terkait dengan kemampuan berpikir kognitif. Apa itu? Mulai dari C1 sampai C6. C1 itu apa? C1 itu adalah untuk melakukan pengukuran aspek ingatan. Jadi kalau bentuk tesnya eh, kalau kita ingin mengukur terkait dengan kemampuan ingatan, kan kemampuan ingatan itu kemampuan berpikir ya, kognitif. Maka itu kategorinya adalah C1 soalnya itu. Nah, nanti makanya kita akan latihan bikin soal ya, bikin soal tes. Soal tes ini kategorinya masuk kalau aspek kognitif, aspek C berapa. Nah, karena itu berbeda bentuk soalnya. Ya, berbeda narasinya, berbeda deskripsinya, berbeda redaksi kalimatnya dalam membuat instrumen soal itu sesuai dengan tingkatannya, tingkatan kemampuan berpikir. Gitu ya. Kalau C1 itu adalah tingkat kemampuan berpikir ingatan. C2 itu pemahaman. Jadi kalau kita membuat tes soal gitu mengukur pemahaman itu kategorinya C2. C3 itu adalah penerapan. Kemudian C4 itu analisa. Jadi kalau kita ingin mengukur kemampuan berpikir analisis peserta didik kita itu kategorinya adalah C4. Nah, kemudian C5 adalah sintesis dan C6 tingkatan yang paling tinggi dalam kemampuan berpikir kognitif itu adalah evaluasi. Bagaimana si peserta didik itu kemampuan melakukan evaluasi atas sesuatu topik, materi, bahan kajian, bahan pembelajaran tertentu. Nah, makanya nanti ini ada istilah yang namanya adalah KKO, kata kerja operasional. Nah, silakan di-download ya tugasnya oleh Anda, dicari. Anda harus punya kumpulan KKO ya, kata kerja operasional untuk kognitif, untuk afektif, untuk psikomotorik ya. Nah, kemudian yang kedua aspek afektif. Jadi kalau C itu C kognitif ya saudara kalian. Jadi kalau ada soal di keterangan Anda adalah C itu berarti soal kognitif. Oke. Nah, kalau yang kedua adalah nilai dan sikap atau afektif. Nah, afektif itu berangkat dari A1. Jadi kodenya A, saudara sekalian. Kalau afektif itu A kodenya, kalau C itu kognitif, kalau P itu berarti psikomotorik. A1 ya, A1 itu penilaian afektif. Apa itu? Menerima. Jadi kemampuan menerima ya, receiving itulah A1. Kemudian tingkatan keduanya adalah
A2-nya menanggapi, kemampuan menanggapi. A3-nya kemampuan menghargai, kan menghargai itu sikap ya itu. Menghargai itu karakter, sikap ya, attitudes gitu ya. Yang keempat mengatur diri ya, kemampuan mengatur diri, dan yang kelima itu adalah menjadikan pola hidup. Nah, tentu berbeda antara afektif dengan kognitif, karena afektif itu tidak dalam bentuk tes ya, tetapi itu dalam bentuk pengumpulan data melalui observasi, melalui penilaian diri, melalui penilaian antar teman gitu ya, melalui eh, jurnal harian. Nah, itulah teknik-teknik bagaimana pengumpulan data-data yang terkait dengan aspek afektif ya. Karena misalnya untuk menghargai kan bukan dalam bentuk pertanyaan, tetapi nanti lebih menggali informasi dalam bentuk apa, self assessment ya, penilaian diri, sejauh mana dirinya menilai dirinya, kemudian hasil penilaian diri itu dikonfirmasi oleh penilaian temannya. Kalau menurut dirinya sudah dianggap menghargai, kan belum tentu menurut temannya. Nah, gitu. Jadi kalau menurut dirinya sudah dianggap menghargai dan berdasarkan penilaian temannya itu, teman sejawat ya, teman sekelasnya itu, bahwa hasil penilaian sudah dianggap menghargai, kan bisa disimpulkan bahwa itu adalah berarti sudah memiliki kemampuan menghargai. Dan yang ketiga adalah aspek psikomotorik sekalian. Nah, aspek psikomotorik ini lebih kepada skill ya, lebih kepada keterampilan ya, kemampuan, skill individu gitu ya. Nah, maka ada kodenya tuh P, mulai dari P1 ya, bagaimana melakukan kemampuan meniru ya. Kemudian yang P2 itu kemampuan penggunaan, P3 itu adalah kemampuan ketepatan, indikator-indikatornya, kemudian P4 itu adalah perangkaian, dan P5 itu adalah naturalisasi. Nah, ini jenis-jenis atau tahapan-tahapan atau indikator-indikator dari tiga ranah kemampuan peserta didik ya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, sehingga kalau kita lihat dari teorinya Bloom ini ya, ini teori lama Bloom itu ya, 1956 ini teorinya. Jadi aspek pengetahuan itu ya mengingat menghafal. Jadi mengingat menghafal itu tadi ya, kita kembali ke sini. Nah, ini kan ingatan ya, mengingat. Nah, C1 itu ya pengetahuan, mengingat dan menghafal. Jadi kalau menghafal itu kan misalnya di pelajaran PI ada berapa sih rukun iman? Nah, itu menghafal. Satu apa, dua apa, tiga apa gitu ya. Nah, itu menghafal ya. Ada berapa jumlah nabi? Nah, itu menghafal ya. Oke, kemudian pemahaman itu apa? Pemahaman itu indikatornya adalah menerjemahkan, menginterpretasikan. Nah, ini menginterpretasikan ya, menyimpulkan. Kalau penerapan itu apa? Indikatornya menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah. Kalau analisis adalah memecahkan konsep menjadi bagian-bagian, kemudian juga mencari hubungan antar bagian-bagian, itu sudah sudah tahap analisis. Tahap sintesis ya, yaitu menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan gitu ya. Kemudian evaluation ya, membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode, dan sebagainya dengan standar. Nah, indikator-indikator ini harus dipahami sebagai bahan, sebagai modal nanti kita dalam merangkai bangunan desain instrumen penilaian. Karena nanti instrumen itu harus berangkat dari sini. Makanya konsep ini harus dipahami dulu oleh teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya sekarang aspek afektif. Taksonominya, tujuan afektif itu apa? Nah, satu adalah saving itu ya. Eh, Saving itu adalah pengenalan ya, ingin menerima, ingin menghadiri, sadar akan suatu situasi, objek, fenomena. Itu indikator-indikatornya. Kalau responding itu apa indikatornya? Memberi respon tentunya ya. Nah, memberi respon di sini kan tentu memberi respon yang positif begitu ya. Aktif hadir misalnya, berpartisipasi. Nah, itu kan respon. Kan gini cara mengobservasi sederhananya, makanya gini, ketika guru dalam proses pembelajaran diskusi misalnya di sebuah kelas, guru itu harus mobile ya, berkeliling mengamati peserta didik. Untuk apa? Untuk menilai aspek responsibilitasnya ini. Kan ada anak yang ketika diskusi kelompok tuh main nama cicing we gitu ya, ngulang we diem. Nah, berarti kan respon bisa dikatakan bahwa responnya rendah. Maka tugas guru itu memberikan stimulus ke dia agar dia memiliki respon.
Kan silakan coba Anda cek ya, bagi yang sudah mengajar. Pernah nggak Anda itu ketika ada proses diskusi kelompok, anak-anak dibagi kelompok dalam kelas itu, mengamati Anda itu melakukan observasi, mana anak yang aktif bareng bersama-sama, menguatkan pendapat, tukar gagasan, ikut berkolaborasi, bekerja sama. Tapi ketika ditemukan ada anak yang diam saja, asik aja main sendiri dan sebagainya, berarti dalam konteks diskusi kelompok responsibilitas dianya rendah. Makanya dalam diskusi kelompok itu indikator instrumen observasinya salah satunya ada indikator tentang responsibilitas ya, partisipasi. Nah, salah satu contohnya itu. Nanti kita akan sampai ke situ ya, bagaimana membuat rancang bangun instrumen penilaian afektif ya. Eh, Misalnya ketika diskusi kelompok, instrumennya, indikatornya apa aja dan sebagainya, ketika ada penugasan dan sebagainya yang sifatnya dalam kerangka bagaimana membangun dan mengembangkan kemampuan afektif ya, kemampuan sikap dari peserta didik. Kemudian yang berikutnya adalah valuing ya. Valuing itu penghargaan terhadap nilai. Indikatornya apa? Menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai, kemudian memegang teguh nilai-nilai. Yang berikutnya, tahapan berikutnya adalah organization. Nah, organization itu adalah bagaimana kemampuan mengorganisasi. Nah, kemampuan mengorganisasi itu kan sikap itu ya. Misalnya bagaimana kemampuan menghubungkan nilai yang dipilih dengan sistem nilai yang ada. Bagaimana dampak menghubungkan nilai yang sudah ada gitu ya, dengan nilai yang dipilih gitu ya, konsekuensi dan lain sebagainya. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai tersebut jika dalam ke dalam kehidupannya ya, mengintegrasikan ke dalam kehidupannya. Kemudian yang berikutnya adalah pengamalan. Ini sudah masuk ke tahap implementasi ya. Characterization. Characterization itu adalah lebih kepada pengejawantahan ya, lebih kepada pengamalan, lebih kepada aplikasi gitu ya. Jadi salah satunya apa bentuknya, indikatornya itu menginternalisasi nilai-nilai menjadi pola hidup. Jadi nilai yang dianut, nilai yang dipahami, kemudian nilai dianut, kemudian nilai itu diyakini, dan setelah diyakini itu diamalkan, dilaksanakan menjadi pola hidup, menjadi karakter gitu ya, menjadi kebiasaan, menjadi habituasi. Nah, kemudian taksonomi tujuan psikomotorik itu indikator-indikatornya ini sekalian ya. Jadi peniruan itu apa? Menirukan gerak yang telah diamati. Kalau manipulasi itu penggunaan ya, bagaimana menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Konsep yang dipahami itu gerak. Misalnya gini, konsepnya takbiratul ihram itu adalah mengangkat tangan sampai ke pinggir telinga misalnya, konsepnya itu ya. Sampai ke pinggir telinga itu konsepnya. Nah, maka yang dimaksud dengan manipulasi itu ya, ini manipulasi bukan dalam konotasi negatif ya, saudara kalian. Jadi manipulasi kan jadi gini, manipulasi itu jangan langsung konotatif ya. Konotasinya itu jangan negatif gitu maksudnya manipulasi. Tapi manipulasi di sini itu adalah menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Nah, misalnya kalau takbiratul ihram itu seperti apa? Konsepnya adalah mengangkat kedua tangan sampai ke pinggir telinga. Nah, dia bisa mempraktekkan atas konsep itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan manipulation dalam konteks tujuan psikomotorik dalam pembelajaran. Ketepatan ya, melakukan gerak dengan teliti dan benar. Misalnya dalam pelajaran PAI kalau membasuh tangan itu misalnya dia sepotong tangannya atau hanya sampai pergelangan saja atau sampai siku. Nah, itu ketepatan. Atau ketika ruku itu tepat gak? Alat ukurnya ruku itu tepat, baik dan benar itu kan seperti siku-siku 90 derajat. Nah, ketika siku-siku 90 derajat jadi lurus gitu ya. Tahu kan siku-siku sekalian? Ya, siku-siku lah, siku-siku itu 90 derajat. Jadi ruku yang baik dan benar itu 90 derajat lurus, tidak terlalu ke bawah gitu ya, nongeng gitu. Tidak atau terlalu ke atas, tangga gitu ya kan. Nah, enggak, tapi nah itu yang dimaksud dengan ketepatan. Yang berikutnya adalah perangkaian ya, merangkaikan berbagai gerakan secara berkesinambungan. Misalnya gerakan sholat itu teori konsepnya dipelajari, dipahami karena diajarkan dulu oleh guru. Kemudian anak itu silakan praktekkan praktek sholat dari awal sampai akhir, termasuk misalnya gerakan dan bacaannya. Nah itu perangkaian. Jadi gerakan sholat itu udah masuk ke dalam kegiatan pembelajaran aspek psikomotorik, merangkai ya, articulation. Itu udah tahapannya ke articulation ya. Nah yang terakhir dalam psikomotorik itu naturalization.
Naturalization itu adalah melakukan gerak secara wajar dan efisien. Gitu, tepat ya, efisien, wajar, benar, sesuai kaidah gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana konsep definisi operasional ya dari ketiga keyword tadi yang di awal sudah kita bahas ya. Apa itu? Nah, pengertian pengukuran. Jadi pengukuran itu apa? Kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Mengabandingkan ukuran mah. Gitu ya. Misalnya gini, target pembelajaran hari ini itu target pembelajaran hari ini tuh misalnya 3 KD misal gitu ya, 3 KD. Nah, dari 3 KD itu berapa sih kemampuan yang sudah dicapai oleh peserta didik? Oh, 2 KD. Oh, 1 KD. Oh, sudah tiga-tiganya. Nah, itu pengukuran. Kalau penilaian itu adalah proses mengumpulkan informasi. Nah, untuk bisa mengumpulkan informasi anak itu sudah capai 2 KD, 3 KD atau 1 KD itu adalah dilakukan proses penilaian. Ya, melalui apa? Mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran. Gitu. Dalam bentuk apa? Tadi salah satu bentuknya adalah tes misalnya gitu. Kalau evaluasi itu apa? Ya, evaluasi itu adalah proses justifikasi. Justifikasi anak ini sudah mampu, anak ini belum mampu, anak ini masuk ke tahap sedang mampu, misalnya gitu. Menuju mampu. Nah, itu adalah justifikasi gitu ya. Itu adalah keputusan. Tapi keputusannya itu tidak emosional. Ya, keputusan itu semua harus evidence based gitu ya. Harus evidence data gitu ya. Jadi harus ada bukti, harus ada data gitu ya. Tidak boleh mengada-ngada. Makanya kan guru itu banyak itu ya, portofolio aktivitas siswa itu kan dikumpulkan ya. Dan ketika aktivitas siswa itu dikumpulkan dalam bentuk portofolio dari awal sampai akhir, itulah sebenarnya bukti pertanggungjawaban administrasi guru bahwa guru itu melakukan proses asesmen sudah sesuai dengan kaidah gitu. Sehingga ketika ada orang tua, masyarakat, peserta didik itu sendiri atau siapapun yang protes itu, kita tinggal sodorkan aja. Misalnya kenapa justifikasinya ya, evaluasinya nilai akhirnya itu misalnya dia adalah A. Misalnya, ini yang tahapannya adalah begini, kriterianya adalah begini, ini evidence sudah terkumpul. Kenapa sih ini sampai tidak lulus? Nah, harus bisa membuktikan guru itu secara akademik, secara pedagogik, ya. Ketika misalnya ada anak yang tidak lulus, gitu ya, apa dasarnya? Bagaimana proses penilaiannya? Makanya guru-guru harus punya data, harus punya bahan gitu ya. Terkait dengan seluruh rangkaian proses pembelajaran, dalam hal ini kita fokus ke dalam proses penilaian. Jadi guru itu harus punya dokumen penilaian pembelajaran dari awal sampai akhir gitu ya. Jangan hanya menjustifikasi nilai akhir aja gitu ya. Oke. Nah, oke, saya ini tadi sudah dibahas ya terkait dengan tes, pengukuran, penilaian itu. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana sih cakupan penilaian dari perspektifnya kurikulum 2013. Gitu sekalian. Jadi dari cakupan penilaian dari kurikulum 2013, meskipun cakupan penilaian dalam kurikulum Merdeka yang hari ini sedang booming, yang hari ini sudah di-launching oleh kementerian dan hari ini baru beberapa sekolah, khususnya adalah sekolah penggerak yang mulai memperlakukan kurikulum Merdeka, itu tentu akan berbeda ya. Nanti kita akan melakukan kajian tersendiri bagaimana cakupan penilaian, bagaimana proses penilaian pada kurikulum Merdeka. Kita fokus saja dulu ke sini, yaitu ke kurikulum 2013. Kalau lihat kurikulum 2013, saudara-saudara sekalian, ada 4 kompetensi inti ya. Nah, ini kompetensi inti ini adalah sebagai acuan ya, sebagai acuan dalam proses penilaian. Jadi, ketika melakukan proses penilaian itu harus 4 kompetensi yang dilakukan penilaian. Apa saja itu? Satu adalah kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti sikap sosial. Nah, spiritual dan sosial ini adalah kategorinya, ranahnya kalau kalau kita kaji dari teori Bloom tadi itu adalah ranahnya aspek afektif. Nah, dari di kurikulum 13 itu aspek afektif itu dibagi dua dalam tataran implementasinya gitu ya. Baik dalam konteks pembelajaran maupun dalam proses penilaian. Apa aja itu? Yaitu sikap spiritual dan sikap
sosial. Ya, kemudian yang ketiga aspek apa? Aspek knowledge. Aspek knowledge itu adalah aspek pengetahuan. Dan yang KI4 itu adalah aspek keterampilan ya, psikomotorik. Nah, untuk setiap materi pokok tertentu, ini terdapat rumusan KD untuk setiap KI-nya. Jadi untuk suatu materi pokok tertentu itu muncul 4 KD ya. Jadi ada 4 KD ya. KD untuk spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, meskipun tidak semuanya begitu ya, tidak empat-empatnya. Itu nanti bisa Anda pelajari di mana? Di dokumen kurikulum. Ya, jadi tugas selanjutnya ini tugas yang kedua. Kalau tugas yang pertama tadi silakan Anda download kata kerja operasional KKO ya sebagai bahan nanti kita menyusun. Yang kedua sekarang wajib mendownload kurikulum 2013. Anda silakan bisa berkunjung ke websitenya Kemdikbud ya. Bisa berkunjung ke websitenya Pusat Kurikulum Kementerian gitu ya. Pokoknya Anda silakan akses, Anda cari sumber-sumber yang sahih ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Harapan saya sih Anda berkunjungnya ke web-web resmi pemerintah ya, biar tidak diragukan tingkat validitas datanya. Nah, sekarang masuk ke prinsip penilaian sekalian. Jadi dalam penilaian itu ada prinsip yang harus dianut ya, dipedomani dan dilaksanakan. Prinsipnya apa? Sohi yang pertama. Jadi penilaian itu harus sohi ya. Yang kedua harus objektif. Yang ketiga adil. Yang keempat terpadu. Yang kelima terbuka. Yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan. Ya, yang ketujuh sistematis. 8 beracuan kriteria. Jadi harus ada kriteria yang jelas. Ya, yang ke-9 akuntabel, yang ke-10 edukatif. Nah, apa sih itu sohi? Sohi itu mengandung arti penilaian didasarkan pada data yang dicerminkan kemampuan yang diukur. Jadi cerminan sohi itu cerminan data ya, cerminan kemampuan yang diukur. Jadi sohi itu data yang itu cerminan. Jadi ketika Anda misalnya ingin mengukur kemampuan saya, maka data yang diperoleh dari saya itu itulah kemampuan saya itu, kemampuan Dede Supen itu ya segitu. Misalnya contoh sederhana lah gitu ya. Nanti kita di akhir kuliah ini, di akhir mata kuliah ini kan kita akan kuisis ya saudara sekalian. Nah, jadi itu kemampuan Anda yang sebenarnya itu yaitu kemampuan Anda mengerjakan kuisis itu ya segitu. Misalnya dari 10 soal Anda betul semua misalnya. Betul 10-10-nya ya, berarti kemampuan Anda luar biasa. Atau misalnya dari 10 soal itu Anda hanya betul satu, ya itulah faktanya. Mencerminkan kemampuan Anda karena Anda tidak belajar misalnya gitu ya. Tapi kalau Anda belajar ya pasti Anda bisa betul 10, bisa betul lebih baik ya, tidak hanya sekedar betul satu saudara sekalian. Di luar konteks masalah teknis ya. Karena ini kita pembelajaran jarak jauh gitu ya. Terkait dengan penggunaan teknologi, digitalisasi di luar konteks teknis ya, misalnya sinyalnya kurang bersahabat ya, kuotanya tidak ada, itu hal lain ya. Bukan persoalan kesohihannya, tidak mempengaruhi urusan kesohihannya gitu ya, tapi ini terkait dengan bagaimana pelaksanaannya itu. Oleh karenanya ya agar siap ya tentu Anda, agar kuisis Anda bisa lancar, kuliah daring Anda bisa lancar, ya Anda harus mempersiapkan diri bagaimana kuotanya yang memadai, jaringannya yang di posisi tempatnya di jaringan yang oke gitu dan sebagainya. Yang kedua, prinsip penilaian yang kedua adalah itu objektif ya. Objektif itu apa? Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Makanya nanti kita akan menentukan prosedur dan kriterianya, alat ukurnya ya. Scoringnya harus jelas ya, item-itemnya juga harus jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas. Jadi objektif itu bukan karena dilihat, wah si ini mah tarangna lega. Lamun tarangna lega berarti pinter, nilainya halus, bukan begitu. Wah si ini mah botak, kalau botak sok mikir wae, jadinya nilainya halus. Enggak begitu. Ya, tetapi yang dimaksud dengan objektif itu adalah penilaian yang apa adanya, situasi sesuai situasi kondisi, yang itu adalah berdasarkan prosedur, kriteria yang telah baku atau kriteria yang jelas, kriteria yang telah ditentukan. Bukan karena A B C D E K Z gitu loh. Bukan karena kedekatan, bukan karena wow gitu ya. Kalau penilaian itu karena wow, karena kedekatan ya itu namanya subjektif. Itu harus dikesampingkan ya dalam penilaian itu. Bukan hanya karena ini anaknya, ini saudaranya gitu ya, ini teman dekatnya, ini karena orang satu organisasinya gitu ya, bukan gitu ya. Itu subjektif dan gitu-gitu. Yang ketiga adalah adil, saudara sekalian. Nah, adil itu apa? Adil itu berarti penilaian tidak menggunakan atau merugikan peserta didik yang lain.
Ya, termasuk juga tidak melakukan diskriminasi terhadap peserta didik yang karena kebutuhan khusus. Karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, tidak ada, tidak boleh. Jadi penilaian itu harus diberlakukan untuk semua anak. Apapun anak itu agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun budayanya, apapun status sosialnya. Ya sampai gini, si ini mah ada anak yang misalnya anak dari keluarga tidak mampu, tong diberi soal, nggak begitu. Ini sama anak orang kaya harus diberi soal, enggak. Mau anak si kaya, mau anak orang yang tidak mampu, ketika sudah pada saatnya melakukan proses penilaian dalam pembelajaran, maka berikanlah ke semuanya. Itu yang dimaksud dengan adil. Ya. Terpadu, apa itu terpadu? Terpadu itu adalah penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi terpadu tuh jangan sampai gini, belajarnya kemana, instrumen soalnya kemana, nah itu tidak terpadu. Belajarnya tentang wudhu, soalnya tentang zakat. Nah, itu nggak terpadu namanya gitu ya. Terbuka. Nah, indikator berikutnya prinsip yang berikutnya adalah terbuka. Apa itu terbuka? Terbuka itu adalah prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jadi mahasiswa peserta didik itu wajib tahu ya. Kayak kayak Bapak kan di awal kuliah kemarin waktu pertama ngebahas tentang bagaimana sih prosedur perkuliahan, bagaimana penilaian perkuliahan, bagaimana tagihan akademik. Nah, kan gitu ya. Sehingga kan sama Bapak disampaikan kemarin di pertemuan satu tuh, jika kehadirannya kurang dari 80%, maka keputusannya nilainya tidak akan muncul kan gitu. Nah, itu harus diketahui dari awal oleh peserta didik. Ya, jadi sehingga di akhir itu nanti tidak akan ada mahasiswa yang merasa tidak tahu. Pak, kenapa saya nih nilai tidak muncul? Ya, sebenarnya nggak usah nanya ke dosen. Tanya aja ke diri Anda. Anda dari 6 tagihan akademik itu ada nggak yang bermasalah gitu. Ya kan? Kan mata kuliah Bapak itu kemarin ada 6 tagihan akademik ya. Apa saja 6 tagihan akademik itu? Satu adalah tugas mandiri, dua tugas terstruktur, tiga presentasi makalah, empat UTS, lima UAS, dan enam adalah kehadiran. Nah, yang lima ini harus dikumpulkan. Nah, jika di antara yang lima ini Anda tidak mengumpulkan, tentu bukan hanya sekedar mengumpulkan ya, harus sesuai prosedur. Kan Bapak sudah bikin petunjuknya, nah sudah bikin kriterianya. Ya, jadi kriteria PM itu seperti apa? Kriteria presentasi makalah itu misalnya setiap presenter itu, setiap pemakalah itu harus tampil. Jika Anda tidak tampil, ya berarti nilai Anda berkurang. Itu kan sudah disampaikan oleh Bapak dari awal. Kan gitu. Ya, begitupun UTS, bukan hanya sekedar mengerjakan UTS, tapi ada kriteria prosedur pengerjaan UTS yang harus dipedomani, dipatuhi. Nah, sehingga kesimpulannya ya, keputusannya nanti keputusan Bapak itu misalnya Anda kehadiran kurang 80%. Tetapi tagihan akademik yang 5 sudah terpenuhi dan baik, nilainya juga bagus A semua. Ya tidak akan keluar nilainya. Kenapa? Karena ada satu tagihan akademik yaitu kehadiran kurang dari 80%. Sehingga keputusannya nilai Anda tidak muncul. Nah, hal yang demikian itu adalah prinsip dari penilaian. Prinsip penilaian itu adalah terbuka, dari awal sudah disampaikan. Nah, di mata kuliah Bapak ini kan dari awal. Tugas UTS dari awal disampaikan, tugas UAS di awal disampaikan, PM disampaikan, TT, TM, kehadiran. Termasuk juga penilaian yang per minggu sama Bapak kan. Penilaian terdiri apa saja? Penilaian keaktifan dalam perkuliahan yang diakhiri dengan penilaian kuisis sebagai evaluasi perkuliahan. Jadi nilainya adalah nilai aktivitas perkuliahan, keaktifan Anda pada saat kuliah dengan nilai kuisis ditambahkan dibagi dua, itulah nilai harian. Nilai harian apa? Nilai harian PM. Presentasi makalah nanti sehingga nanti akan terakumulasikan. Selama 16 kali pertemuan ini nilai PM Anda itu berapa? Kan kemarin sama Bapak waktu pertemuan satu sudah diberikan ya. Ada di format Excel-nya, sekalian ya, ada di format Excel-nya yang kemarin di bahan paparan pertemuan ke-1 tidak akan bahas lah. Nah itu jadi penilaian itu prinsipnya harus terbuka di mana prosedur penilaian, kriteria penilaian, dasar pengambilan keputusan harus diketahui oleh siapa? Oleh pihak yang berkepentingan. Siapa pihak yang berkepentingan itu? Ya kalau Bapak, pihak yang berkepentingan itu adalah Bapak, mahasiswa, program studi gitu dan kampus. Kalau guru di sekolah ya guru, kepala sekolah, peserta didik, bahkan orang tua harus tahu sehingga potensi protesnya itu tidak ada karena orang tua sudah diberitahu ini Pak loh
Moal aya orang tua nu protes burakna teu naek gitu, protes, ngamuk, moal bedog ke sekolah gitu ya, misalnya teu naek. Karena di awal sudah diberikan tahu bahwa syarat kelulusan sekolah itu adalah A, B, C, D, E. Syarat kenaikan kelas itu adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J dan seterusnya. Di awal itu, di awal sebelum dimulai pembelajaran itu harus disampaikan. Kalau di sekolah itu di awal itu berarti apa? Di awal tahun ajaran baru. Kalau Anda guru kelas misalnya atau Anda guru PAI misalnya di awal tahun ajaran baru itu kan suka ada rapat dengan orang tua. Disampaikanlah prosedur-prosedur, kriteria dan sebagainya. Sehingga di akhir itu kalau seandainya ada anak yang tidak naik kelas, tidak ada orang tua yang protes karena dia sudah paham. Kalaupun protes ya tinggal jelaskan, maaf Bapak Ibu waktu dulu awal tahun ajaran baru, tahun pelajaran baru, Ibu hadir rapat nggak? Kan sudah dijelaskan kan gitu. Termasuk juga kuliah Bapak. Jadi ketika di akhir ada mahasiswa yang tidak keluar nilainya, nggak usah nanya lagi ke Bapak. Tinggal introspeksi diri aja, baca diri Anda. Anda ada yang lalai nggak? Ada tugas yang tidak mengumpulkan nggak? Ada kehadiran yang kurang nggak? Dan sebagainya. Kriteria berikutnya adalah menyeluruh, saudara sekalian. Nah, menyeluruh itu apa? Menyeluruh itu berkesinambungan. Ya. Jadi menyeluruh itu berkesinambungan, yang berarti bahwa penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Jadi kalau kalau kita kaji ranahnya belum, kan ranahnya belum itu aspek pembelajaran itu ada 3 ranah, ranah afektif, psikomotorik dan kognitif. Jadi ketiganya menilai itu nggak boleh timpang. Nah kalau kita turunkan konteks dalam kurikulum 2013, berarti harus ada 4 kompetensi inti yang dinilai itu, kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan gitu. Jadi nggak boleh parsial, penilaian itu harus holistik meskipun antara kompetensi yang satu dengan yang lain itu berbeda tekniknya, berbeda caranya. Ada yang dalam bentuk tes, ada yang dalam bentuk uji coba, ada yang dalam bentuk observasi, ada yang dalam bentuk jurnal, ada yang bentuk portofolio, ada yang bentuk proyek. Nanti kita akan sampai ke sana lah ya, kalian. Prinsip berikutnya adalah sistematis. Ya, berarti apa? Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Nah, itu sistematis ya. Berikutnya, beracuan kriteria yang mengandung arti bahwa penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Edukatif, ya prinsip berikutnya edukatif, penilaian dilakukan untuk kepentingan kemajuan pendidikan peserta didik. Jadi harus edukatif ya, harus punya nilai edukatif, nilai pendidikan. Nah, ini sehingga apa dari perubahannya kurikulum itu ya di kurikulum 13 ini penilaian hasil belajar itu ya seperti ini. Ada penilaian sikap spiritual dan sosial, ya. Ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, ya. Nah, penilaian sikap ini ya, yang sikap itu dibagi dua ya dalam kurikulum 13, saudara-saudara mohon dicatat, sikap spiritual dan sikap sosial. Jadi teorinya belum tentang attitude itu ya, bagi dua dalam kurikulum 13 itu yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Ya, sikap spiritual itu kalau anak-anak PAI itu anak-anak STAI ya secara umumnya bisa disebutkan hablu minallah lah gitu ya. Hablu minallah itu hubungan spiritual ya, sikap spiritual. Kalau sikap sosial itu ya hablu minanas. Nah, jadi aspek sikap itu dibagi dua nih. Kayak sikap hablu minallah dan ada sikap hablu minanas lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, sikap spiritual dan sikap sosial itu diperoleh berdasarkan apa? Nah, diperoleh hasil pembelajaran yang langsung atau direct teaching ya. Direct teaching, mata pelajaran pendidikan agama, budi pekerti dan mata pelajaran PPKN gitu ya. Kemudian yang kedua adalah indirect. Jadi pengumpulan nilai sikap spiritual sosial itu diperoleh dari proses pembelajaran secara langsung, yaitu melalui mata pelajaran bahasa Indonesia mata pelajaran PAI dan budi pekerti, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau pendidikan agama ya bagi di agama yang lain, pendidikan agama Islam bagi yang PAI, budi pekerti ya, dan mapel PKN, serta dari hasil pembelajaran yang tidak langsung, indirect. Dari mana? Dari semua mata pelajaran. Nah, jadi penilaian sikap spiritual itu kade nungan nilai sikap spiritual dan sikap sosial itu lain hanya guru PAI jeung guru PKN. Semua guru.
Cuma bedanya kalau guru PAI dan PKN itu dalam proses direct teaching, pembelajaran langsung karena memang ada muatannya. Gitu. Ya. Kalau mata pelajaran yang lain, kalau guru-guru yang lain itu adalah melalui proses pembelajaran indirect teaching ya, pembelajaran yang tidak langsung gitu ya. Misalnya gini, sikap kejujuran kan di pelajaran lain oke, ya jujur tuh si budak teh ngerjakeun soalna. Niron teu. Nah, gitu. Sehingga nanti ketika proses evaluasi itu dalam menjustifikasi seorang peserta didik itu kan guru PAI dengan PKN akan berbicara, ini nilai spiritual dan sikap sosial si A misalnya atau si Pulan lah katakanlah melalui direct teaching ya, pembelajaran yang langsung nilainya ini. Guru-guru yang lain juga pernah di pelajaran orang mah si berkata teh dan teh soleh itu misalnya cicing wae dan sebagainya. Nah, nanti itu akan berdiskusi, akan berdebat ya, diplenokan. Sehingga justifikasi anak ini, nilai anak itu sebenarnya adalah hasil rapat melalui pengambilan keputusan gitu. Sehingga lahirlah nanti rapot kan gitu. Nah, di rapot itu bukan asal ngisi, itu berdasarkan hasil rapat seluruh dewan guru karena pembelajaran itu holistik ya, tidak parsial, tidak hanya pelajaran tertentu, tidak hanya guru tertentu begitu ya, tapi juga ada keterlibatan mata pelajaran yang lain, juga ada keterlibatan guru yang lain sehingga kita membacanya harus komprehensif dari berbagai dimensi yang ada dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga ini formatnya nih, contoh format rapotnya ya, yang kurikulum 13 itu sekalian, ini format rapotnya. Nah, bagaimana sih rapot kurikulum merdeka ya nantilah ya. Kita fokus ke sini dulu ya, ke kurikulum 13. Nanti akan ada kajian tersendiri yang kurikulum merdeka karena sampai saat ini kurikulum merdeka itu rapotnya juga masih digodok oleh kementerian ya. Saya juga masih belum mendapatkan lah dokumen contoh rapotnya. Nah, ini penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan itu menggunakan skala 0 sampai 100. Ini penilaian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian menggunakan kriteria ketutusan minimum KKM yang ditetapkan oleh sekolah dengan skala 100. Jadi KKM itu bisa jadi berbeda ya antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain, sekalian. Itu nggak masalah, tentu tidak. Apalagi dengan kebijakan pemerintah hari ini Merdeka Belajar ya, belajar merdeka itu. Jadi sekolah itu satuan pendidikan punya otoritas. Tapi sekolah pun tidak asal menentukan KKM. Wah, tembak aja KKM-nya 80. Enggak, berdasarkan analisis raw input, analisis intake. Nah, data-data analisis itulah nanti dijustifikasi, diputuskan bahwa sekolah kita akan menetapkan KKM-nya untuk pelajaran PAI segini, bahasa Indonesia segini, dan itu melalui rapat dewan guru penentuan KKM itu, dan KKM itu harus secara administratif ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu membuat keputusan konsideran yang di dalamnya memutuskan menetapkan tentang KKM tahun pelajaran misalnya 2021-2022. PAI sabaraha KKM-nya, Bahasa Indonesia sabaraha KKM-nya, matematika sabaraha KKM-nya gitu ya. Di kelas 7 berapa, kelas 8 berapa berdasarkan kelas dan sebagainya. Itu mestinya dilakukan oleh sekolah ya. Nah, sehingga penilaian hasil belajar itu kan di topik tadi itu ada penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, dan penilaian oleh pemerintah ya. Nah, ini penilaian oleh pendidik itu ya fungsinya ada formatif dan sumatif. Kalian ya, ada formatif dan sumatif. Untuk memantau kemajuan belajar ya, formatif dan sumatif itu fungsinya untuk yang kedua mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik, cara berkesinambungan, dan yang ketiga adalah untuk memantau hasil belajar. Jadi penting untuk memantau hasil belajar. Nah, sumatif ini untuk memantau hasil belajar ya. Memantau hasil belajar ya. Kalau formatif itu memantau kemajuan belajar, mendeteksi kebutuhan perbaikan ya, sehingga tujuannya apa? Mengetahui tingkat kepuasan penguasaan kompetensi anak ini sudah memiliki sudah sampai nggak kompetensinya gitu ya. Ketuntasan sudah tuntas belum? Gitu ya. Juga untuk program perbaikan dan pengayaan. Kan di sekolah itu ada dikenal dengan namanya remedial dan pengayaan. Yang remedial itu yang harus seperti apa, yang pengayaan juga harus seperti apa. Nah, itu berangkatnya dari data hasil penilaian yang dilakukan oleh pendidik, yang dilakukan oleh guru. Ini lingkup dan instrumen penilaian hasil belajar sekalian ya. Aspek tadi sudah dibahas, aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan. Jadi harus ketiga aspek ini ya yang dinilai, nggak boleh hanya aspek pengetahuannya unggul kan knowledge unggul we gitu ya. Pinterna unggul we, tapi sikapnya, attitude-nya nggak nilai, keterampilannya enggak. Nah, nggak boleh timpang. Jadi penilaian itu harus komprehensif, harus utuh ketiga aspek itu.
Kemudian yang berikutnya ini mekanisme penilaiannya, saudara sekalian ya, apa yang harus dilakukan ya. Jadi penilaian itu aspek pengetahuan misalnya dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Kalau keterampilan itu misalnya untuk kalau kognitif itu kan bisa tes tulis atau tes lisan atau juga penugasan lain ya. Kalau penilaian keterampilan itu misalnya bentuknya bisa apa? Bisa praktik, praktek sholat. Nah, itu penilaian keterampilan. Atau misalnya bisa apa? Produk. Produk itu misalnya bikin kaligrafi. Nah, atau bikin huruf hijaiyah misalnya, proyek gitu ya. Juga portofolio misalnya. Nah, itu nanti kita akan bahas ya masing-masing itu. Nah, kenaikan kelas itu adalah sebenarnya penilaian yang dilakukan oleh guru dan satuan pendidikan. Jadi kalau penilaian guru itu adalah penilaian yang dilakukan pada proses pembelajarannya sebagai base data ya, database, kemudian juga sebagai evidence base gitu dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga nanti untuk sebagai bahan evaluasi dalam bentuk membuat keputusan justifikasi naik kelas atau tidak kelas. Tidak apa naik kelas atau tidak naik kelasnya. Jadi nah, maka disitulah diputuskan oleh satuan pendidikan ya. Jadi penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan itu apa aja? Ya itu kayak ujian, sekolah, kenaikan kelas gitu yang sifatnya justifikasi lah penyelesaian program. Oke, ini tahapan penilaian sikap sekalian ya. Jadi mulai dari observasi, jurnal gitu ya, rekap jurnal, rapat dewan guru sampai terusnya. Ini akan dibahas tersendiri ya. Karena ada khusus nanti kita akan bahas bagaimana penilaian sikap ya. Nah, ini skema penilaian sikap sekalian. Nanti akan dibahas tersendiri ya oleh oleh pemakalah juga oleh Bapak nanti di review ya yang terkait skema ini. Nah, saya yang terakhir ini bahasan yang terakhir ini kita akan bicara tentang assessment of learning. Assessment for learning dan assessment as learning ya. Jadi dalam pembelajaran ini ada tiga pendekatan ya. Ada tiga pendekatan assessment ya. Nah, tiga pendekatan asesmen ini adalah assessment for, assessment of, assessment as. Assessment for itu untuk pembelajaran. Ya, jadi for untuk ya. Nah, eh, assessment for itu adalah untuk pembelajaran sekalian. Kemudian kalau assessment of, nah, kalau assessment of itu adalah assessment for yaitu untuk ya, untuk pembelajaran. Jadi gini, assessment for learning itu adalah assessment yang dilakukan di awal. Nah, gitu sekalian. Di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan pembelajaran. Ya, itu adalah assessment untuk pembelajaran. Yang berikutnya adalah assessment sebagai pembelajaran, sebagai proses pembelajaran. Berarti kalau sebagai proses pembelajaran adalah di akhir gitu ya. Nah, kemudian kalau yang terhadap itu adalah berarti pada dalam proses pelaksanaan eh, proses pembelajaran itu sendiri sekalian. Nah, apa sih fungsinya? Nah, kalau fungsi assessment of learning itu adalah sebagai akuntabilitas. Oke. Jadi kan penilaian itu adalah bagian yang selalu terkait dengan standar yang diharapkan ya. Kan ada dalam pendidikan itu ada 8 standar ya. Ada 4 standar yang itu sebenarnya menjadi patokannya guru. Apa itu? Standar proses, standar isi, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan. Nah, 4 standar ini yang harus dijadikan panduan pedoman. Nah, penilaian itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan terkait dengan standar yang diharapkan serta aktivitas pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai standar gitu ya. Nah, fungsi assessment of learning itu untuk apa? Fungsi assessment of learning itu adalah sebagai akuntabilitas. Kalau for untuk mendukung, makanya kan kalau for itu dilakukan di awal gitu ya. Nanti ada diagnosa berkala, itu ada topik tersendiri ya. Ada asesmen diagnosa secara berkala. Nah, itu sebenarnya
di awal dilakukan untuk bagaimana memetakan, mengetahui tingkat kemampuan awal gitu ya. Itu. Atau dulu ada sebut dengan pretest ya. Pretest itu tes awal untuk mengetahui sejauh mana kemampuan si siswa peserta didik memahami materi yang materinya belum diajarkan misalnya gitu ya. Nah, itu pretest, ada posttest. Kalau posttest itu setelah. Anda pasti pernah dengar dulu tuh ada pretest, ada posttest konsepnya ya. Nah, kalau assessment for learning itu adalah untuk mendukung pembelajaran. Kalau assessment as learning adalah refleksi ya setiap siswa. Jadi untuk bagaimana dia ini ketercapaian dan lain sebagainya. Nah, ini prinsipnya ya, ada prinsip for good assessment ya, ada fair, appropriate, valid, reliable, transparent, authentic, manageable, beginning ya. Nah, ini prinsip-prinsip yang ini 8 prinsip ya, 8 prinsip yang tadi sebenarnya sudah dibahas sekalian. Nah, bagaimana sih penerapan fungsi penilaian yang tadi itu ya, yang 3 itu for us of learning itu ya, yang dilakukan oleh oleh guru ya, oleh pendidik. Ya, yang pertama, nah assessment as learning itu adalah tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan metakognisi siswa. Jadi sekali lagi, assessment as learning itu adalah tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan metakognisi siswa peserta didik. Jenis penilaiannya apa? Nah, penilaian pada proses pembelajaran. Jadi penilaian pada proses pembelajaran itu as learning. Proses pembelajaran sedang berjalan berlangsung, kemudian kan itu di kaidah penyusunan RPP ya. Ada 3 bentuk kegiatan pembelajaran kan, mulai dari kegiatan pembuka ya, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan penutup itu kan selalu salah satunya, bukan selalu, salah satunya diakhiri dengan proses penilaian ya, asesmen evaluasi. Nah, ini adalah penilaian proses maksudnya. Ya, penilaian pada proses pembelajaran. Yang kedua, jenis penilaian bisa self assessment, bisa penilaian diri. Ditanya si anak itu, "Kamu udah paham?" "Ya, tidak," misalnya gitu pilihannya terkait dengan materi ini. Yang ketiga, penilaian harian. Nah, penilaian harian itu adalah dalam as learning. Ya, penilaian tengah semester itu juga as learning. Penilaian akhir semester itu juga as learning. Waktunya, kalau penilaian pada proses pembelajaran dalam pembelajaran, tadi di kegiatan penutup. Kalau self assessment itu di akhir pembelajaran, gitu ya. Jadi kegiatan di akhir pembelajaran tuh bisa self assessment. Kalau yang penilaian pada proses pembelajaran bisa juga dalam proses ketika pembelajaran berlangsung lah gitu ya. Misalnya ada anak yang ngacung ketika ditanya, ada anak yang respon ketika ada anak yang memberikan umpan balik. Nah, itu penilaian pada proses gitu ya. Nah, kalau penilaian harian itu kan dilakukan setelah misalnya pembelajaran beberapa KD ya diajarkan baru itu, atau berdasarkan beberapa KD atau berdasarkan tema tertentu itu baru penilaian harian. Kalau tengah semester itu ya di tengah pasti ya, tengah semester, akhir semester ya di akhir semester. Yang kedua adalah assessment for learning. Assessment for learning ini tujuannya untuk apa sekalian? Tujuannya adalah mengevaluasi proses pembelajaran. Oke lagi, mengevaluasi ya for learning itu proses pembelajaran. Jenis penilaiannya apa? Penilaian pada proses pembelajaran, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Itu. Yang ketiga adalah assessment of learning. Melihat capaian hasil belajar siswa. Itu mah di mana? Itu di PH ya, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, termasuk juga di ujian sekolah. Kemudian terakhir sekalian, saya akan memberikan tugas yang ketiga ya. Tadi tugas yang pertama mencari KKO, tugas yang kedua mencari dokumen kurikulum, tugas yang ketiga silakan mencari regulasi. Nah, ini tugas-tugas ini memang ketika tugas ini tidak usah dikumpulkan kepada Bapak ya. Itu sebagai bahan bacaan aja oleh saudara-saudara. Jadi saudara-saudara harus banyak membaca sumber-sumber literatur ya, baik dari buku, jurnal, dan juga harus wajib saudara-saudara itu membaca sumber-sumber dari regulasi sekalian ya, dari regulasi yang ada. Nah, regulasi itu apa? Itu Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 53 Tahun 2015, silakan dibaca, di-download. Ya, harus dimiliki oleh semua mahasiswa ya. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 43 Tahun 2019
Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2020, Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021. Silakan itu di-download, silakan itu dipelajari oleh teman-teman sekalian ya, karena itu sebagai bahan bacaan ya, sebagai bahan bacaan teman-teman, agar teman-teman bisa komprehensif memahami mata kuliah ini. Dan bahkan ya teman-teman bukan sekedar komprehensif, tapi teman-teman nanti juga bisa menyusun instrumen, karena outcome dari mata kuliah ini ya teman-teman harus mampu membuat instrumen ya, sekali lagi harus mampu membuat instrumen dari eh, mata kuliah ini sekalian ya, dari mata kuliah ini harus bisa mampu membuat instrumen. Nah, itu sekalian bahasan kita ya pada pertemuan yang kedua ini terkait dengan konsep dasar penilaian pembelajaran. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pertanyaannya melalui Google Classroom ya. Jadi kuliah kita ini dua ya, modelnya model sinkronus ya dan model asinkronus. Selanjutnya kuliah kita ini akan dilanjutkan ke model asinkronus melalui Google Classroom. Jadi silahkan di Google Classroom itu Anda bisa berdiskusi, bisa bertanya, bisa menyampaikan refleksi, bisa menyampaikan sanggahan dan sebagainya. Dan keaktifan saudara-saudara pada Google Classroom itu dinilai ya sebagai bagian dari proses perkuliahan. Ya termasuk juga dianggap hadir tidaknya kuliah Anda itu ya, ada nggak Anda di Google Classroom. Kalau di Google Classroom-nya nggak pernah muncul, nggak pernah Anda, berarti ya Anda tidak dianggap kuliah gitu ya. Dan saya berharap bukan sekedar ada di Google Classroom, tapi ya silakan sampaikan nala-nala kritis, telah kritis ya, hipotesa antitesa Anda ya, kemudian refleksi kritis akademik juga Anda silahkan sampaikan di Google Classroom ya sekalian. Dan menunya sudah disiapkan, jadi lihat aja nih, ada menu diskusi, ada menu materi dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa disampaikan pada pertemuan kedua ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa pada pertemuan ketiga di minggu yang akan datang. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.